Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Widi Aryani dengan NIM 2015091040. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan jurusan Teknik Informatika Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya ditugaskan untuk membuat video. Tugas saya itu untuk menganalisis sebuah artikel sistem informasi dari sebuah aplikasi. Dalam video ini akan terdapat tujuan dari artikel tersebut, frameworknya aplikasi, dan cara kerja sistem dan kekurangan kelebihan dari aplikasi yang nanti dibuat dalam artikel. Oke, kita tidak berlama-lama, kita akan lanjut. Next! Jangan lupa like, comment, and subscribe. Adapun artikel yang saya ambil itu berjudul Perancangan Aplikasi Yuksolat berbasis Android yang dibuat oleh Ihsan Kamil Yisudio. Jadi sini adapun tujuan dalam pembentukan aplikasinya itu, yang pertama itu adalah untuk mengingatkan waktu sholat bagi orang yang beragama Islam. Yang kedua, untuk meningkatkan imam bagi seorang yang beragama Islam. Lalu ketiga adalah di mana aplikasi ini akan disediakan doa-doa setelah sholat ataupun azan. Selain itu merupakan di mana aplikasi ini bisa menunjukkan arah kiblat. Adapun framework yang digunakan dalam pembentukan aplikasi Yuksolat, yaitu Dynamic System Development Method atau disingkat DSDM, di mana dalam merancang DSDM menggunakan metode Agile Model. DSDM adalah suatu kerangka pengembangan proyek dan terutama digunakan sebagai metode pengembangan perangkat lunak. Nah, adapun tujuan menggunakan DSDM adalah untuk membangun dan memelihara sistem dalam waktu yang terbatas menggunakan prototyping dan instrumental dalam lingkungan yang terkondisikan. Nah, selain menggunakan DSDM, Yuksolat juga menggunakan konsep Android, di mana konsep Android menyediakan platform terbuka bagi seseorang yang ingin menciptakan sebuah aplikasi sesuai dengan yang dibutuhkan. Alasan penggunaan Android, yakni dengan Android, pengembang atau admin dapat mengembangkan pengalaman yang sesuai dengan diinginkan oleh pembuat aplikasi. Dalam penciptaan aplikasi Yuksolat ini, digunakannya bahasa pemrograman UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan standar yang memiliki sintak dan semantik. Bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma atau berorientasi pada objek. UML atau dikenal Unified Modeling Language, yaitu suatu metode pemodelan secara visual untuk perancangan sistem berorientasi objek. Saat ini, UML sudah menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Nah, adapun jenis-jenis UML yang digunakan dalam pembuatan aplikasi Yuksolat. Pertama, ada use case diagram. Kedua, ada activity diagram. Ketiga, ada class diagram. Dan keempat, ada sequence diagram. Nah, kita akan membahasnya mulai dari use case diagram, yang dimana menggambarkan interaksi antar sistem. Use case diagram digunakan dalam artikel ini menjelaskan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistem. Nah, adapun diagram dalam pembuatan sistem aplikasi Yuksolat ini adalah yang pertama itu adanya user, di mana user ini nanti akan mengklik menu setelah dia bisa login dan menggunakan username dia yang dia dapatkan. Lalu dalam menu ini akan tersedia jadwal sholat, arah kiblat, doa setelah sholat, dan doa setelah azan. Di mana data-data yang ada di sistem ini dihasilkan dari admin. Pada saat admin untuk bisa mendata atau memasukkan data, dia harus login menggunakan passwordnya dia, lalu dia dapat mengganti database.
Yang kedua ada activity diagram. Dalam hal ini dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem. Di dalam artikel dijelaskan adanya pemodelan user, sistem, dan admin. Diagram sistem aplikasi Xolat yang dimana ada dibagi menjadi 3, ada user, ada sistem, dan ada admin. Dalam sini user itu sebagai pengguna, dia tuh di awal tuh membuka aplikasi, lalu dilanjutkan dengan memilih menu yang disediakan oleh admin. Di sini admin memiliki hak untuk mengubah ataupun mengisi database. Dalam database ini ada atau mengandung dari jadwal sholat, al-kiblat, kiblat, seperti itu. Yang ketiga, kelas diagram. UML ini digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nanti akan digunakan. Jadi, dalam aplikasi sholat dengan kelas diagram dapat menggambarkan mengenai sistem-sistem maupun relasi-relasi yang terjadi pada sistem. Dalam database, ini hanya dimiliki oleh admin yang berkewenangan untuk mengganti, menghapus, mengedit, mensimpan, dan logout. Di mana admin ini bisa menambah data, atau menghapus data, ataupun mengedit data. Ketika data disimpan, maka dapatlah para user menggunakan atau memilih menu sesuai dengan yang mereka inginkan. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Secara umumnya, sequence diagram adalah gambaran tahapan demi tahapan yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan yang diinginkan. Seperti dalam artikel ini, sequence diagram menjelaskan tahapan-tahapan admin untuk membuat database. Ketika admin masuk, itu harus menggunakan username dan password yang memang dia buat. Lalu dia login. Dalam login ini akan terjadi namanya proses validasi, di mana jika memang admin itu yang memang admin atau pembuat itu yang ingin masuk atau login, maka data itu akan valid. Lalu jika sudah valid, admin itu akan bisa mengedit database. Dan hasilnya ialah jeng 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 jeng. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Xolat. Di aplikasi Xolat ini akan ada username, lalu ada password. Ketika kalian sudah memasukkan username dan password, kalian bisa lakukan login. Nah, ketika login, kalian akan masuk dalam menu, di mana kalian di sini akan memilih mana yang menu kalian yang ingin kalian pilih. Bisa jadwal sholat, arah kiblat, doa setelah sholat, ataupun doa setelah azan. Nah, di sini adapun kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi Yuk Sholat, di mana kekurangannya ini kurangnya penjelasan bagaimana aplikasi mengingat waktu sholat. Dalam artikel yang saya temukan, itu kurangnya dijelaskan bagaimana aplikasi Yuk Sholat ini untuk mengingatkan seseorang dalam jadwal sholat, apakah dia menggunakan alarm atau menggunakan notifikasi. Lalu adapun kekurangannya, penjelasan pada saat pembuatan akun yang akan dimasukkan ke username dan password. Jadi dimasuk di sini itu adalah dalam artikel itu kurang dijelaskan bagaimana bisa mendapatkan username ataupun password. Apakah akan menggunakan akun Gmail atau dengan cara lain. Lalu adapun di sini kelebihannya. Yang pertama itu dapat memperbaiki nilai imam bagi seorang yang beragama Islam. Lalu di sini dapat juga menambah pahala bagi pembuat dan juga pengguna.
Yang ketiga adalah dengan adanya aplikasi ini dapat memajukan perkembangan teknologi. Sudah kalian ketahui kan kalau sekarang itu perkembangan teknologi sangat pesat, sehingga dengan menggunakan aplikasi ini memiliki harapan agar teknologi itu semakin berkembang. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan, mungkin ada satu atau dua kata yang salah saya sampaikan. Saya mohon maaf dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan social distancing. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Jangan lupa